Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aryani dengan NIM 1202184173 dari kelas SI 4209. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep bisnis intelligence pada OLTP skema guna memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Sebelum menjelaskan konsep bisnis intelligence, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu apa itu bisnis intelligence. Bisnis intelligence atau BI adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools, basis data, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Bisnis intelligence atau BI terdiri dari data warehouse, BPM atau business performance management, business analytics, dan user interface. Dan ini merupakan gambar OLTP skemanya. Jadi di sini saya mengambil skema dari divisi purchasing. Divisi purchasing ini mempunyai 5 tabel yang terdiri dari purchase order detail, purchase order header, vendor, ship method, dan product vendor. Yang pertama ada purchase order detail. Purchase order detail ini berisi data tentang kontrak kesepakatan antara perusahaan dan vendor yang berisi data seperti jumlah barang yang dipesan dan nomor barang yang dipesan. Lalu ada purchase order header yang berisi data seperti metode pembayaran yang digunakan dan nomor vendornya. Lalu ada vendor yang berisi data tentang nama vendor dan nomor akun vendornya. Lalu ada ship method yang berisi data tentang metode pembayaran yang digunakan. Lalu yang terakhir ada produk vendor, yaitu berisi data seperti jumlah minimum pemesanan dan juga jumlah maksimum pemesanan pada suatu barang. Selanjutnya, konsep bisnis intelligence yang akan digunakan. Data-data yang terdapat pada skema purchasing ini akan digunakan untuk mengefektifkan proses pembelian bahan-bahan material sehingga waktu yang diperlukan dapat lebih singkat. Konsep BI yang dapat diterapkan pada purchasing ini yaitu menggunakan salah satu konsep OLTP, yaitu dengan menggunakan ERP system. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang didapatkan dengan menerapkan ERP system. Yang pertama itu dapat menentukan vendor yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu dapat memperkirakan waktu untuk melakukan pembelian material. Lalu dapat menganalisis kebutuhan perusahaan. Dengan menggunakan ERP system, data-data antar divisi itu akan terintegrasi satu sama lain, sehingga memudahkan divisi purchasing untuk melihat kebutuhan yang diperlukan oleh divisi lain dalam perusahaan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan ERP system. Yang pertama itu perencanaan dan manajemen yang terkontrol. Sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian seperti pemesanan, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Dengan adanya sistem ERP, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke pemasok pun dapat dipersingkat. Lalu yang kedua, integrasi bisnis dan akurasi data yang baik. Dengan adanya integrasi dan akurasi data yang baik, maka setiap transaksi material dan aspek terkait dengan bisnis dapat secara real-time mempengaruhi pergerakan dan perubahan kondisi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat menyajikan laporan keuangan dengan cepat bahkan real-time. Yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual sehingga berbagai proses dapat diselesaikan lebih cepat. Sistem ERP memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Integrasi kinerja dan alur informasi yang berjalan dengan lebih baik dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pengendalian sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan menerapkan konsep bisnis intelligence dapat memberikan manfaat seperti seluruh data dan informasi dapat diintegrasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lengkap, lalu meningkatkan efisiensi.
BI dapat meningkatkan efisiensi karena mempermudah pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu pekerjaan. Dengan menggunakan BI, waktu yang dibutuhkan untuk mencari data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan menjadi semakin singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.